Jadi dari mana tahu apa yang diyakini oleh Nabi? Dari bahasanya, dari ungkapan-ungkapannya. Dia yang menyebutkan, misalnya dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri. Artinya apa? Nabi yakin ada azab jahannam, sah? Dan Nabi yakin ada azab kubur. Ini ungkapannya. Kemudian ketika dia mengatakan Allahumma fashhad, ya Allah saksikan. Ini bahasa apa ini? Bahasa tubuhnya. Ya tak? Berarti nunjuknya kemana? Ke atas. Ya Allah. Berarti keyakinan Nabi Allah di atas. Sama juga dengan sebagian orang yang berteori Allah tidak mungkin di atas. Tapi ketika dia mengatakan La ilaha illallah, katanya ke atas juga telunjuknya. Iya kan? Salah, gigit sampai lokal. Nah. Jadi jelas ya. Jadi dari ungkapannya, baik ungkapan fisik maupun non fisik, dari bahasa verbal maupun non verbal. Jelas. Lalu para ulama mengumpulkan semua yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataannya, jelas, kemudian perbuatannya, kemudian persetujuannya, maka mereka dapatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sering mengatakan, irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayanglah kepada yang di bumi, niscaya yang di langit sayang kepadamu. Siapa yang dimaksud yang di langit? Ya Allah. Berarti Allah di langit. Ini tidak menerima ta'wil, karena dalam ilmu nahu, apa nih nahunya Pak dia? Nah, ilmu nahu yang nama isim mausul itu tidak ditakwilkan, menunjukkan zat, tidak menunjukkan sifat. Jadi isim mausul man itu lizat, berarti zatnya di langit. Jelas ya? Kemudian Allah, kata Nabi mengatakan, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Berarti Nabi menyebut dia punya tangan. Beribu dalil tentang itu dikumpulkan. Ketika ada seorang jariyah yang nak dimerdekakan, ditanya, ya, ainallah, dia nunjuk ke langit. Berarti Nabi iyakan, berarti persetujuannya menunjukkan semuanya ke situ. Berarti inilah agama Nabi SAW diketahui dari hadis-hadisnya, dari hadis-hadisnya. Dan biasanya Nabi berbicara bahasa kiasan atau bahasa biasa. Bahasa yang mudah dipahami oleh orang Arab dan semua. Lalu ada yang mengklaim Nabi pakai bahasa kiasan dalam masalah keyakinan. Ini klaim ada buktinya? Nggak ada buktinya. Ada Ustaz, perkiraan ulama. Kalau perkiraan masuk bukti? Mohon maaf kaum muslimin muslimat ya, dengan segala hormat saya. Kemarin kita raya tidak sama. Yang satu dengan bukti tidak melihat, kan bukti juga. Yang satu dengan memperkirakan. Jadi perkiraan bisa jadi bukti? Tidak bisa. Makanya perkiraan tidak bisa diterima di mahkamah. Kamu lihat, saya kira Pak, jangan pakai kira-kira, laku kira-kira. Ya? Misalnya ada kasus pencurian, datang beliau jadi saksi. Iya. Kamu waktu itu berada di mana? Kira-kira saya berada, bisa diterima? Makanya bukti tidak pakai kira-kira. Walaupun bukti itu bisa salah, bisa benar, tapi kalau sudah pakai kira-kira tidak masuk. Jelas? Jadi ketika mereka mengatakan menurut pemahaman, itu perkiraan. Tapi kenyataannya Nabi menyatakan seperti ini. Sudah jelas ya? Jadi Nabi SAW tidak mungkin para ulama-ulama besar menyalahi agama Nabi. Dari mana kita ketahui agama Nabi? Dari hadisnya tadi.
dari hadisnya. Ketika dia mengatakan Allah turun di sepertiga malam terakhir, tidak ada dia sebutkan turun rahmatnya dalam satu hadis pun. Kemudian kalau seandainya rahmatnya turun di sepertiga malam pertama, kenapa nunggu sepertiga malam? Apa gunanya? Rahmatnya turun setiap saat. Ke rahmat Allah turun setiap saat. Ada istimewanya sepertiga malam lagi? Tidak ya? Ada istimewanya lagi? Tidak ada. Makanya malas kita bangun di sepertiga malam. Apa sebab? Akan turun juga itu lain. Nanti bukan majelis ilmu, kajian subuh dah turun juga rahmat. Lalu ada yang bermasalahkan, misalnya kan subuh di sini, sepertiga malam di sini dengan sepertiga malam tempat lain tidak sama. Yang mana ini maksud? Antum kalau gitu nanti hari kiamat terjadi hari Jumat, atau tidak percaya? Jadi ada kiamat parsial nanti. Di Indonesia ada kiamat, di Amerika belum kiamat. Bukan? Berarti anda tak percaya bahwa kiamat hari Jumat? Percaya. Nah kalau percaya hari Jumat, percaya juga lah. Sebab ketika Jumat di Indonesia, di sana belum Jumat lagi, masih Sabtu. Masih Kamis. Masih Kamis. Berarti duluan kiamat di Indonesia dari di. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Inilah karena negara beragama main akalan. Tidak mengikut apa yang disampaikan. Sebenarnya agama ini mudah. Kalau bukan karena banyak yang mengingkari sekarang, saya tidak membahas ini juga. Tinggal baca Quran, kita aminkan, kita aminkan. Cuman karena banyak yang main akal-akalan, terpaksa pula kita bantas akal-akalan itu juga menggunakan cara berpikir yang sama. Makanya kawan-kawan kadang, ini Ustaz banyak pakai logika katanya. Memang tidak boleh pakai logika. Antum melawan orang yang pakai logika, tentu pakai logika juga. Masih ingat kisah profesor yang mengingkari iblis takut masuk neraka? Masih? Dah lupa juga. Masa diulang-ulang terus? Profesor bilang iblis itu tidak takut masuk neraka. Pasalnya asalnya dari api. Api ketemu api tidak perlu takut. Untung di situ ada yang cerdas, yang berakal lebih cerdas si profesor. Kalau gitu, Prof, manusia berasal dari apa? Dari tanah. Batu bata dari apa? Dari tanah. Sekarang saya lempar kepala profesor batu bata, mau nggak? Jelas ya? Karena main akal tak sehat. Masalahnya akal tak sehat. Iblis tak pernah bilang dia tak takut masuk neraka. Iblis saja tak bisa mengungkapkan itu, masa dia pandai mengungkapkan? Berarti lebih iblis dari iblis.